mengkaji anjuran dan firman Allah kepada orang mukmin agar senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Tuhan surat Al-Baqarah ayat 6. Semoga semua diberikan kemampuan kepada Rasulullah SAW di hari Jumat yang berkah itu. Salawat dengan semua amalan yang paling utama. Demikian selama. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan setelah besar semuanya kami, penerangan salawat yang paling penting banyak sebenarnya. Yang sangat kita kenal adalah salawat Ibrahimiyah yang disebut baca dalam doa. Tapi salawat sangat banyak dan salah satu hal yang atau salawat yang memberi makna yang apabila saya pernah belajar adalah salawat dan salawat dulu. Buku-buku yang Bapak Ibu dan sekarang ini itu adalah bisa terjadi dari salawat dulu. Yang Allah kita baca pada maghrib dan akan dipandu ayat 1. Saya beserta istri pernah melakukan pembelajaran salat dalam hari ini pada tanggal 14 Maret sampai 25 Maret. Itu selama 10 hari di Masjid Jami Haramiyah Tanjung Raya 1 Jalan Pontianak. Ustaz mengajar kalau hadir di sini. Salah satunya pesawat banyak Ustaz Adi Hasan, Ustaz Abdul Jamil dan pembaikan Ustaz Adi Halim mungkin sedang terang atau beliau sudah terang beliau berjaya. Jadi Bapak Ibu yang ikut pada saat itu anggota majelis atau anggota dari masjid kita itu kalau saya Fatul Rahman, saudara Fatul Rahman, juga ikut dan saudara Pak Hijab. Jadi kami waktu itu ada 4 orang dari sini. Angkatan 33. Jadi Bapak Ibu saya tidak harus menjelaskan bagaimana salawat yang saya pernah lakukan ataupun kami pelajari dari Ustaz kami itu selama 10 hari itu memberikan makna yang sangat dalam. Secara pribadi itu susah untuk menggambarkannya, tapi itulah berkat salawat. Nanti di buku yang Bapak Ibu itu ada hadis-hadis penjelasan makna berkat apapun yang menjadikan salawat bermakna dalam kehidupan kita. Kemudian hal-hal lain terkait salawat ini nanti akan ada pembelajaran sebenarnya. Jadi yang kata 35 sekarang ini sedang berlangsung, bisa didaftarkan pembukaan itu sampai tanggal 23 Februari 2024. Nanti Bapak Ibu jemaah masjid Al-Hidayah ini yang berkenan mungkin memberikan kemudian dapat mengikuti pembelajaran serius pembelajaran salawat dari Rasulullah ini akan dilakukan di Masjid Jami. Itu pembelajarannya tanggal 24 sampai tanggal 25 Februari. Jadi hanya 2 hari itu akan diberikan. Kemudian pembayarannya akan dilaksanakan pada 3 Maret. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat berkenan untuk melakukan atau mempelajari di dalam tentang salawat yang tersebut. Ini salah satu pengajar salawat Bapak Tajudin. Kemudian kami berharap jemaah dari masjid ini akan membuat kegiatan rutin. Kita akan mulai dengan membaca selawat 40. Mungkin ini adalah pembukaan sebenarnya. Hari ini kita buka dan membaca selawat 40 semuanya. Nanti yang bakal kita jadikan sebagai kegiatan rutin di seminggu sekali atau gimana. Saya rasa pengantar saya untuk membaca selawat ini jelas. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang baik.
sekali saya terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, anggota majelis selawat maupun jemaah masjid Al-Fatihah. Demikian disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yusallu fi'il madhi majhul. Yusallu ala nabi. Fi'il mudhari majhul kan? Mudhari ya. Bagaimana menceritakan bahwa pernah mengikuti proses pembukaan salawat selama 1 hari bersama istri beliau, ya, yaitu di harinya sejak tanggal 14 Maret sampai 23 Maret tahun 2021. Dan kedua, insya Allah ya, alhamdulillah dapat secara yang baik dan lancar. Waktu itu lebih kurang 85 orang yang saya betul. Dan insya Allah nanti tanggal 24 tanggal 25 dan 3 Maret akan diadakan sesi pembaikan. Jadi yang tadi 10 hari ini hanya 3 hari saja. Tapi memang karena doa itu agak lama. Biasanya 2 jam, bisa sampai doa itu 5 jam. Nah, ya, di Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari pengurus mengadakan selawat kali ini adalah mengimbau pengajar kepada semua sekalian untuk bersama-sama kita berselawat, ya, menjalankan selawat ini. Insya Allah kita berrahmat dan menginginkan kita sekeluarga. Mudah-mudahan di akhir hayat Allah ponis kita seperti orang-orang yang masih dalam usul kalimah. Amin. Baik, sebelum kita menambahkan selawat ini, seperti biasanya akan disampaikan bayan. Apa sih salawat itu? Bagaimana sih salawat itu? Insya bayan ini akan disampaikan oleh pembina Majelis Salawat Rahman dan juga seorang ketua yayasan Santai Ilmuwan Almiah, yaitu Islam juga sebagai beliau yang hormat silakan. Duduk diri. Diri. Untuk apa? Kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita bertasbih bersama dulu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selawat. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku Allah, innallah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatku kata Allah, yusalluna 'alan nabi. Sekarang ini Allah dan para malaikat kata Allah sedang berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan pada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa arti selawat? Arti selawat itu para jamaah sekalian berada pada apa rahasianya di akhir selawat yang kita baca itu rahasianya.
fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu rahasianya selawat itu. Saya mengkajinya di ujung itu ada kata sesungguhnya engkau wahai Allah innaka kembali kepada Allah Hamidun maha terpuji, Majidun maha mulia. Kenapa selawat ini ditutup dengan kalimat Hamidun Majidun? Rupanya ketika Allah berselawat saat ini Allah itu sedang memuji-muji Nabi gitu. Memuji-muji Nabi di hadapan para malaikatnya. Kenapa Allah memuji Nabi? Karena Nabi punya prestasi, bukannya sekedar akhlaknya mulia. Memang ada Al-Quran mengatakan innaka la'ala khuluqin azim dalam Al-Quran surah Al-Qalam. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Tetapi Allah memuji Nabi ini karena prestasinya. Ketika syaitan mengancam kepada Allah ketika Adam diciptakan, panjangkan umur aku ketika dia terusir dari surga. Aku akan pengaruhi anak cucu Adam, engkau akan saksikan banyak di antara mereka yang tidak bersyukur padamu. Sedikit sekali yang bersyukur kata iblis. Maka turunlah nabi-nabi sampai akhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah mengislamkan kota Madinah, kota Makkah, dan Islam tersebar ke seluruh dunia. Sampai saat ini Islam tersebar ke seluruh dunia. Jumlah penduduk dunia saat ini 7 miliar, 1 miliar lebih diantaranya penduduk beragama Islam. Kenapa Allah memuji Rasulullah? Ya tentunya prestasi ajaran agama yang telah menyebar ke seluruh dunia 1400 abad yang telah lalu sampai sekarang. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allah memuji Nabi. Kenapa? Lihat itu umat Muhammad, dia sedang sholat, ini berkat ajaran Muhammad, mantap Muhammad. Itu sallallahu alaihi wasallam pahamnya kayak gitu. Ketika kita sholat tahajud, mantap Muhammad, umatnya mengikuti dia, mantap umat Muhammad. Ya, hebat Muhammad, hebat Nabi Muhammad. Setiap saat ada hamba Allah, setiap saat ada umat Nabi Muhammad yang sholat, ada umat Nabi Muhammad yang salat wajib dan salat sunnah, ada umat Nabi Muhammad yang berzikir, ada umat Nabi Muhammad yang baca Al-Quran. Allah memuji Nabi Muhammad. Setiap umat Muhammad melaksanakan haji umrah, Allah memuji Nabi Muhammad. Ini ajaran Nabi Muhammad. Muhammad punya prestasi hebat. Itulah barangkali kenapa Allah memuji Nabi Muhammad. Ketika kita sholat tahajud, Allah memuji Nabi Muhammad. Ketika kita menikah, Allah memuji Nabi Muhammad. Itu ajaran aku semua tuh, kata Allah. Ajaran aku yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Hebat kata Allah, Nabi Muhammad mampu membuat orang beragama Islam, mampu membuat orang sujud salat. Nah itu. Makanya Allah mengajak kita memujinya, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ikut bersalawat, artinya apa? Barang siapa ikut memuji-muji Nabi Muhammad, maka Allah akan memujinya. Kalau kita memuji Nabi Muhammad sekali, Allah akan memuji yang memuji Nabi Muhammad itu 10 kali. Gitu kan? Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, kata Rasulullah, barang siapa bersalawat padaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Artinya apa? Ketika kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalnya yang bersalawat ini Bapak Liadi menyebut nama Nabi Muhammad 1 kali, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Pak Liadi pun disebut oleh Allah 10 kali. Allahumma shalli ala Liadi, aku bersalawat untuk Liadi 10 kali. Cepat Allah menjawab. Misalnya Pak Ustadz Haji Azwadi bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai 10 kali, maka Allah berselawat memuji Ustadz Azwadi 100 kali. Sayang bagi kita ya, tidak melaksanakan selawat ini, berarti tidak terlalu berat bacaannya. Jadi itulah kenapa kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah memuji-muji Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar akhlaknya yang baik, tetapi juga prestasinya yang luar biasa telah mengajarkan Islam di muka bumi ini. Bagi kita yang berselawat juga sebagai tanda terima kasih. Ya, wallazi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutus nabi yang ummiyin, yang buta huruf, ya, pada kaum yang buta huruf.
Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari kekafiran, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab Al-Quran, wal hikmah, dan hadis. Jadi Nabi mengajarkan Al-Quran, ulama-ulama, guru-guru kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum ada ajaran Islam, kita ini sesat. Nah, maka sebelum ada Nabi Muhammad, banyak hamba-hamba Allah sebelum Nabi Muhammad datang itu tersesat. Termasuk datuk nenek kita sebelum ada Islam di Indonesia ini tersesat. Alhamdulillah kita dapat menerima ajaran Nabi Muhammad, maka seharusnya lah kita berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasih? Yaitu dengan berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita pandai berterima kasih, bersalawat dengan Nabi Muhammad, maka kita dapat berkah dalam hidup di dunia ini. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat. Kemudian dengan selawat itu Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai umatnya. Kenapalah selawat itu masuk dalam sholat 5 waktu? Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli, baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa masuk dalam salat wajib? Kalau tadi baca dalam salat itu, salawat itu, salat Ibrahimiyah itu, salat kita tidak sah. Kenapa dia masuk? Inilah bahwasanya mengenang jasa Nabi. Inilah yang dimaksudkan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira, bahwa Nabi Muhammad engkau diutus untuk menjadi saksi. Kalau kita berselawat, Nabi menyaksikan kita sebagai umatnya. Kalau kita berselawat hari Jumat makin banyak, Nabi banyak menjawab kita di hari Jumat dengan selawat yang kita baca. Maka Nabi mengenal kita, Nabi akan mengakui kita sebagai umatnya, kita pun selamat bisa masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya sangat bagus sekali Pak Liadi di Masjid Al-Ittihad ini, kalau bisa ada selawat tiap minggu. Di samping baca Al-Quran ada selawat tiap minggu, supaya warga besar di Gang Peniti, supaya jamaah kita di kota Pontianak ini semuanya dikenal Nabi, dan nanti kita berkumpul bersama Nabi Muhammad di surga. Amin. Bila taufiq wa hidayah, kita salawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Nah itu masih bisa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu